Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aksa Citra Guspita, Indra Aji Budanto, saya sendiri Maharani Brahmaputri Dewanti, dan yang terakhir adalah Rizka Apriliani. Kami akan membahas tentang fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Kali ini untuk materi yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama adalah kehamilan, yang kedua adalah persalinan, yang ketiga adalah masa nifas. Yang pertama adalah kehamilan. Kehamilan merupakan proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pembuahan ovum oleh spermatozoa yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Yang selanjutnya adalah proses kehamilan. Proses kehamilan dapat dilihat seperti gambar yang diawali dengan konsepsi atau pembuahan yang terjadi di ambula tuba setelah kurang lebih 30 jam. Sel terus membelah menjadi 4 sel sampai 16 sel hingga menyerupai buah murbe yang disebut dengan morula. Zigot yang sedang membelah atau mengapung di dalam saluran telur selama 1 minggu tumbuh dari tahap morula yang padat menjadi blastokista yang memiliki 32-64 sel. Kehamilan ada 4 singkatan riwayat kehamilan. Yang pertama ada G atau yang dapat disebut dengan graviditas, merupakan jumlah kehamilan seorang wanita. Yang kedua adalah T atau biasa yang disebut dengan term, itu merupakan jumlah kehamilan yang cukup bulan. Ketiga adalah P atau pattern atau prematur, merupakan kehamilan prematur atau preterm. Yang terakhir adalah A atau abortus, merupakan jumlah abortus spontan maupun elektif. Yang selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan embrio. Berikut adalah gambar pertumbuhan dan perkembangan embrio pada hari pertama hingga 40 minggu. Ada 6 tahapan pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang pertama, embrio usia 4 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dari diskus embrionik akan muncul bagian tubuh pertama yang kemudian akan menjadi tulang belakang, otot, dan saraf tulang belakang. Pada usia ini juga mulai terbentuk jantung, sirkulasi darah, dan saluran pencernaan. Yang kedua adalah embrio pada usia 8 minggu. Pada embrio usia 8 minggu ini, jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang, dan otot yang kecil terbentuk di bawah kulit. Yang ketiga adalah embrio usia 12 minggu. Pada embrio usia 12 minggu ini, embrio menjadi janin. Denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12. Dan pada embrio usia 12 minggu ini, jenis kelamin mulai dapat diketahui. Yang keempat adalah janin usia 16 minggu. Pada janin usia 16 minggu, semua organ sudah terbentuk lengkap. Janin usia 24 minggu, kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang sudah meningkatkan aktivitasnya. Dan terakhir, pada janin usia 38 minggu, bayi sudah siap dilahirkan. Ada 3 periode usia kehamilan. Yang pertama yaitu trimester pertama adalah periode usia kehamilan 1-13 minggu. Yang kedua adalah trimester kedua yaitu periode usia kehamilan 14-26 minggu. Yang terakhir adalah trimester ketiga yaitu periode usia kehamilan 27-38 atau 40 minggu. Ada 2 tanda-tanda kehamilan. Yang pertama adalah tanda tidak pasti dan tanda pasti. Untuk tanda tidak pasti, uterus membesar sesuai umur kehamilan dan pada pemeriksaan uterus ditemukan tanda-tanda sebagai berikut. Yang pertama adalah tanda Hegar, kedua tanda Chadwick, ketiga tanda Piscasek, yang keempat kontraksi Paxton Dick, dan yang terakhir adalah teraba Balotemen. Untuk tanda pasti ada 3, yaitu yang pertama, uterus membesar sesuai kehamilan, yang kedua, gerakan janin dalam rahim, dan yang terakhir adalah terdengar denyut jantung janin. Selanjutnya adalah persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Ada 4 tahapan persalinan atau biasa yang disebut kala. Kala pertama disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten, yaitu pembukaan 0 sampai 4 cm. Yang kedua adalah fase aktif, yaitu pembukaan 4 sampai 10 cm.
Selanjutnya adalah kala 2. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dari uterus. Kala pengeluaran pada persalinan normal dengan kehamilan primigravida membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Untuk kala 3 disebut juga dengan kala uri, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Untuk kala 4 disebut juga dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi adanya pendarahan postpartum. Ada 5 faktor yang mempengaruhi keberhasilan persalinan. Yang pertama adalah jalan lahir, kedua adalah janin dan plasenta, ketiga kekuatan, keempat posisi ibu saat proses persalinan, yang terakhir adalah psikologi atau kecemasan ibu selama persalinan. Setelah persalinan yaitu ada nifas. Nifas merupakan masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Dalam masa nifas ada 3 tahapan. Yang pertama adalah immediate puerperium, yaitu masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Yang kedua adalah early puerperium, yaitu masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Dan yang terakhir adalah late puerperium, yaitu masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Fisiologi nifas. Pada masa nifas, akan organ-organ reproduksi kembali semula seperti sebelum hamil. Ada yang pertama ada uterus, itu ada involusi. Proses kembalinya uterus ke dalam keadaan seperti sebelum hamil pada masa nifas. Ada subinvolusi juga, kegagalan proses involusi disebut dengan subinvolusi yang disebabkan oleh karena tertinggalnya sebagian fragmen plasenta di dalam uterus. Yang kedua ada kontraksi uterus meningkat secara bermakna setelah bayi lahir. Kontraksi uterus harus terus dipertahankan untuk memperlancar proses involusi. Yang keempat ada involusi tempat plasenta. Yang kelima ada setelah melahirkan akan keluar cairan melalui vagina yang disebut dengan lochea. Yang keenam ada mamae. Mamae itu produksi air susu ibu sudah dimulai sejak masa kehamilan, sehingga pada masa nifas seorang ibu sudah siap menyusui bayinya. Selanjutnya ada fisiologi laktasi. Laktasi merupakan keseluruhan proses menyusui, mulai dari air susu ibu diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu. Selama kehamilan hormon prolaktin telah berfungsi menghasilkan air susu ibu atau ASI. Namun ASI belum dapat dikeluarkan karena terhambat oleh hormon progesteron. Ada bagian-bagian mamae. Yang pertama areola mamae, itu daerah berwarna gelap yang mengelilingi puting mamae. Yang kedua alveoli, itu kantong-kantong penghasil ASI. Yang ketiga ada ductus lactiferus, itu saluran kecil yang menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. Yang keempat ada sinus lactiferus, itu saluran ASI yang melebar dan membentuk kantong pada daerah areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Agar teman-teman lebih paham tentang materi kehamilan hingga masa nifas, teman-teman dapat melihat video berikut ini.
Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.